Halo guys, selamat datang di Senara Channel. Kembali lagi kita guys, jalan-jalan pagi melihat kawasan industri guys. Ikuti kita terus guys. Kita berada di kawasan Piungan di daerah Payak. Ini namanya masuk dalam kawasan Payak Cile guys. Ini kalau kita lihat di belakang ini jembatan guys, untuk menuju ke kawasan industri, melingkari daerah masuk masih dalam kawasan Piungan guys. Ini betonnya ini luar biasa. Ini punya perorangan ya guys ya, bukan umum. Jadi memang buat pabrik-pabrik di kawasan industri. Seperti apa guys? Kita lihat yuk. Oke guys, jembatan ini dibuat karena melintasi Kali Gawe. Kali Gawe ini di tahun-tahun musim penghujan ini sering banjir sampai naik ke atas guys. Jadi sampai naik ke atas. Ini bisa di sini bisa tertimbun, terendam dengan air di sini. Memang kelihatannya seperti ini ya, nggak terlalu dalam. Tapi air Kali Gawe ini tersalurkan dari Gunung Merapi sana. Jadi kalau utara itu hujan lebat, di sini itu bisa mengalir sampai di sini, bisa naik ke atas, bisa terendam daerah sini. Tetapi nggak sampai di ini ya, nggak sampai ke rumah. Cuman rumah yang di pinggiran Kali Gawe ini bisa terendam di sini guys. Proyek ini dibangun hampir 3 bulan guys. Hampir 3 bulan ini berjalan. Jadi cepat ya. Memang cepat. Kalau kita lihat sudah lumayan ini untuk cagak-cagaknya nih ya. Untuk menuju ke atas. Nah, di sana itu guys. Kalau kita lihat jalan ada di sana, itu kita menuju Pereng. Nah, Pereng itu ada Pangol Hill, ada apa? Bukit Tompa. Jadi kita bisa lewat sini sebenarnya. Tetapi setelah ada jalur industri ini, besok kita lihat. Mudah-mudahan jalan ini masih ada aksesnya, karena ini masuk di dalam apa namanya? Sudah lahan pribadi, lahan dari punya industri ini guys. Nah guys, ini pagi ini memang sangat cerah sekali guys. Jadi kalau kita lihat tingginya matahari ini sekitar jam 7. Sekitar jam 7. Nah, ini tadi yang dibuat jalan itu di sana itu, jalan yang ke sana itu membelah gunung, membelah apa namanya Pereng ya, yang dibuat sekarang dengan luas. Nah, ini direncanakan Kelurahan Sri Mulya akan dipindah di sini guys. Tapi posisinya mungkin di sebelah sini ya. Jadi memang tempatnya sangat bagus sekali di pinggir Kali Gawe. Dan kalau kita menuju ke sana tadi, yang kita bilang tadi guys, di sana itu dimana kita bisa menuju ke destinasi wisata Pangol Hill dan Bukit Tompa. Nah, itu kita lihat ada gunung itu, Bukit Barisan, di mana bukit itu mengelilingi kota Yogyakarta. Nah, di sana kita bisa lihat Heha Sky View dari sini. Kita bisa lihat karena di situ pas di. Oke guys, kalau kita lihat lebarnya jalan ini sekitar 50 meteran ya, luas banget. Jadi ini akses jalan mungkin buat mobil-mobil besar, karena ini kawasan industri guys. Mungkin tronton ya. Kalau kita lihat apa namanya aksesnya seperti ini, luas sekali. Nanti juga kita nggak tahu ya, ini pure untuk jalan atau di sini itu ada bangunan yang lainnya nanti. Tapi belum terlihat. Sepertinya jalan sepertinya guys. Oke, kita langsung saja menuju ke tebing, di mana tebing itu dibelah guys. Para bikers melihat pembangunan jalan ini juga guys.
tebing ini menjadi sesuatu pemandangan yang sangat bagus kalau kita lihat ya, karena keprasannya itu, ini kan Gunung Kapur nih ya, Gunung Kapur atau Bukit Kapur, dimana batuan kapur ini terkenal di daerah pegunungan dataran tinggi di daerah timur kota Yogyakarta. Kalau kita lihat ada gunungan seperti itu, nah dipastikan itu bukit isinya batuan kapur guys, sampai ke Wonosari sana. Ketemu dengan rombongan bikers ini, ibu-ibu sosialita ini kayaknya. Sepedalita. Oh, sepedalita, bukan sosialita ya. Bukan. Oke, ini mau kita ambil fotonya dengan background tebing mungkin ya. Ya. Oke, mungkin tapi fotonya mana ini fotonya? Apa namanya? HP. Handphonenya mana handphonenya? Handphonenya biar nggak baik lihat. Sepertinya Masih itu ya? Tahu dulu ya. Ya. 1 2. Oke guys, setelah sekitar 1 kilo ya, 1 kilo dari tempat kita pertama tadi dimulai, ini penghujungnya. Bentar, Penghujung ini liatin ya. kita lihat ada jembatan gantung menuju Kebon Pring guys. Nih, lihat ya, ini Kebon Pring yang saya katakan tadi destinasi wisata yang ada di Piungan guys. Ini masuk destinasi wisata Kebon Pring. Jadi akses dari jalan ini, Monggo. lagi nih, Udah, aku udah dari tadi. ini menuju ke Kebon Pring guys. Oke, Pak Komandan Oke, kilo. Hari Minggu seperti ini banyak sekali orang-orang mencari keringat guys di sini. Baik itu sepedaan, pejalan kaki, yang jalannya seperti kita ini guys. Jadi memang suasananya sangat asri sekali ya, karena memang ini baru dibuat, belum jadi. Jadi kita bisa lihat ini penghujungnya di sini nih. Yuk kita jalan situ yuk. Yuk kita lihat Kebon Pring guys. Kita lihat lewat jembatan layang. Ya dekat-dekat. Nah, ini sudah dibuatin tangga guys, jangan khawatir. Jadi untuk akses menuju ke Jembatan gantung. Menuju ke jalan baru ini, kita menuju ke Kebon Pring lewat jembatan ini guys. Wow. Pelan-pelan. Melotrok guys. Sek. Ini Ramet ya ini tah? ora. Yo. Yuk, ini Astagfirullah, kaget nih, Mang. iya, Yo. melewati jembatan. Suasana jembatan gantung ya, suasana pedesaan. Ini goyang-goyang nih. Rasanya excited. Rasanya luar biasa. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan yang seperti ini ya, yang ekstrim-ekstrim seperti ini, ya biasa saja guys. Nah ternyata guys, kalau dilihat ini ternyata namanya jembatan mesra. Oh, Mana? penghubung cinta mungkin ya. Mana sih? Jembatan mesra itu. Wow, tuh. Oh iya. Oke. Oh, jadi kalau lewat sini nih Nikmatin mesra aja. nih. Kita sampai di ujung ya, sampai di penghujung ya, di depan ini, inilah sudah masuk di kawasan Kebon Pring. Wisata kuliner tapi pedesaan guys. Ini empringnya nih. Ini namanya empring. Empring itu pohon bambu. Ya. Come on. Oke, kawasan Kebon Pring. Ini masih PPKM ya ini ya. Kita nggak pakai
masker karena kita jaga jarak dan jalan kaki ya guys ya. Tetapi di sini wajib pakai masker. Ya. Di tempat-tempat wisata seperti ini, walaupun wisata desa, tetapi tetap prokes karena ini masa-masa pandemi, apalagi ini masa PPKM guys. Jadi kawasan ini wajib pakai masker, terus ada pengecek suhu. Jadi tidak semua orang bisa sembarangan bisa masuk sini, dan ada cuci tangan seperti ini guys. Wah, dia harus cuci tangan di sini guys. Ya. Nah, kita lihat. Wije Rumien. Guys, setelah kita cuci tangan atau wiji, kita harus cek suhu di sini. Dipastikan suhu kita tidak tinggi ya. 36,1. Oke, jadi kita bisa masuk guys. Karena ini masih sepi, jadi dimaklumi masker kita memang tidak dipakai karena kita berusaha untuk menjaga jaraknya. Oke guys, kenapa dikatakan kebun pring? Karena memang kawasan ini kawasan kuliner, di mana kanan kirinya kita memasuki kawasan bambu guys. Empring itu bambu ya. Jadi kalau bahasa Jawanya empring itu bambu, itu empreng bahasa Jawanya. Nah ini, jadi rimbun dengan bambu-bambu sehingga tercipta nuansa desa guys. Terus kita bisa lihat sebelah kiri Kali Gawe. Kalau nggak banjir ini anak-anak bisa bermain air di sini. Itulah uniknya di kebun pring ini, dimana kita bisa jajan masakan-masakan tradisional yang membuat kantong kita tidak banyak terkuras karena memang murah meriah. Oke guys, yuk kita lihat apa uniknya di sini. Ketika banyu surut, air surut seperti ini, kita lihat kita bisa makan. Itu meja makannya itu bisa sampai di tengah-tengah kali itu guys. Dan memang cetek ya. Itu kise Ya. Kita bisa lihat makan di pinggir ini. Kita bisa mesennya di sini nih. Mesennya di sini ini. Jadi kita bisa bawa ke pinggir kali dan bebas itu guys. Yuk. Guys, seperti ini nuansa kebun pring, nuansa destinasi wisata desa. Nah, vlog kita sampai di sini ya. Kita lihat semua di sini, dan ini didominasi dengan para bikers guys. Banyak sekali spot foto yang ada di sini ya. Nah, ini kita mulai lihat makanan. Oke guys, perjalanan kita selesai sampai di sini. Ikuti perjalanan kita berikutnya guys. Jadi